Yang begitu. Saya juga punya data baru nih. Apa ini, Pak? Data apa ini, Pak Sugeng? Data daftar pengeluaran keuangan sepertinya dari bandar judi ya. Nah itu bantuan dari siapa maksudnya? Konsorsium. Oh, konsorsium tadi disebutkan ya. Bantuan untuk cyber 200 juta ya. Tapi di sini ada lagi Wadir Cyber 40K 440 juta dengan inisial H ya, Cerutu 21 juta. Bantuan sekolah untuk polisi dengan nama A 50 juta ya. Pembayaran sewa tersebut dibayar oleh konsorsium 303 atas nama JHL. Ada 3 bentuk partisipasi di polisi ya. Di seluruh dunia nih. Partisipasi masyarakat Parmas tadi. Kemudian partisipasi teman, Parman, Pak. Saya dengan Mas Indra barengan. Yang satu lagi Parmin nih, partisipasi kriminal. Oke, katakanlah polisi nggak ambil. Dia ambil sama yang lain kok. Katakanlah misalnya polisi nggak ambil misalnya secara organisasi, dia ambil sama oknum kok. Kami lagi bekerja ini, Mas. Oke, baik. Untuk mengumpulkan bukti-bukti informasi. Mudah-mudahan tidak terlalu lama, nanti kalau sudah cukup baru kita ke Irwasum dan Kapolri. Ini akan terjadi gempa bumi ya, gempa di pusat kekuasaan Polri. Ya, halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Crosscheck di kanal YouTube medcom.id bersama saya Indra Maulana. Nah, akhir pekan kali ini kita masih berbicara tentang perkembangan kasus dari Ferdy Sambo ya. Memang Ferdy Sambo ini tidak ada habisnya dibicarakan publik. Nah, yang terbaru tentu saja pernyataan dari Profesor Muradi ini, mantan penasihat Kapolri, soal kakak asuh dan adik asuh Sambo, yang sekarang dianggap menjadi benteng kuat melawan proses hukum. Menarik ini ceritanya nih, nanti Prof. Muradi akan cerita. Selain itu muncul kisah lain dari Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso, bahwa geng Sambo yaitu Brigjen Hendra Kurniawan sempat naik jet pribadi milik sosok-sosok yang dianggap terkait mafia judi online. Kok bisa seperti itu? Nah, Brigjen Hendra adalah mantan Karopaminal Propam Polri yang terjerat obstruction of justice, menghalangi penyelidikan penembakan Yosua terkait penghilangan CCTV, namun juga ikut mengantarkan jenazah Yosua ke Jambi menggunakan jet pribadi. Baik, untuk menyatukan potongan-potongan informasi, langsung saja kita cross-check ke mantan penasihat Kapolri era Idam Aziz sekaligus Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Pajajaran, Profesor Muradi. Salam sehat, Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi. Sehat selalu, Mas Indra. Sehat selalu. Ya, oke, Prof. Nah, sekarang saya ajak juga ada Pak Yohanes Wijantoro ya, anggota Ombudsman RI. Selamat pagi, salam sehat Pak Yohanes. Selamat pagi, salam sehat Mas Indra. Salam sehat Pak Muradi, Pak Sugeng. Salam kenal Pak. Salam kenal ya Pak Yohanes. Oke, lalu kita ke Pak Sugeng Teguh Santoso, Ketua Indonesia Police Watch. Salam sehat Pak Sugeng. Salam sehat, selamat pagi Pak Muradi dan Pak Yohanes, sehat semua. Amin, oke. Nah, saya langsung ke Pak Sugeng dulu deh. Pak Sugeng mungkin bisa diceritakan lagi nih awal mulanya soal jet pribadi ya yang digunakan atau mungkin mulai terkait dengan kasus Sambo. Secara gamblang dulu mungkin dari Pak Sugeng. Silakan Pak Sugeng. IPW dari sumber yang tidak mau menyebut namanya dalam bentuk WA biasanya ya. Jadi sudah menjadi pengetahuan publik sebetulnya Hendra Kurniawan itu ketika ke Jambi 11 Juli itu menggunakan pesawat pribadi ya, disebutkan juga di dalam berita acara pemeriksaan yang dilansir oleh beberapa media. Kemudian detailnya kan belum ada. Nah, tiba-tiba IPW mendapatkan informasi dari sumber didetailkan bahwa pesawat yang digunakan adalah pesawat charter ya, dengan registrasi T7JAB yang menurut informasi itu, informan tersebut adalah terregistrasi di San Marino ya. Kemudian kedua, jenis pesawatnya itu Hawker 900 XP ya. Hawker 900 XP
di operateri atau operatornya itu PT Acam ya, PT Acam. Nah, ini digunakan. Dan terakhir kami mendapat informasi lagi, ini pembayaran sewa tersebut dibayar oleh konsorsium 303 atas nama JHL ya. Saya sebutkan inisialnya saja, JHL, yang namanya ada dalam skema konsorsium di mana posisi Sambo ada di atasnya. Nah, ini data ini kami peroleh ya. Kaitannya dengan RBT, saya kan mengecek sebelum mendapat nama JHL, Komarudin Hidayat menyebut bahwa pesawat yang digunakan oleh Hendra Kurniawan itu milik RBT. Makanya IPW mengutip, karena IPW punya catatan juga ketika ketuanya adalah Netapane, bahwa almarhum Netapane pernah menyebut RBT ini adalah bandar judi yang tinggalnya atau markasnya di Jalan Gunawarman, tidak jauh dari Mabes Polri. Jadi itu 3 informasi itu saya sebut ya, kutipan. Tapi kemudian dibantah oleh RBT, itu oleh IPW diterima sebagai klarifikasi ya. Terima sebagai klarifikasi, kemudian kami cek and recheck lagi, ternyata memang informasi tambahan lagi kita dapat pembayaran sewa tersebut oleh JHL ya. Jadi seperti itu. Itu jadi informasinya. Klarifikasinya awal yang beredar kan begini, Pak Sugeng, berarti bukan jet pribadi, jet itu bukan milik RBT berarti ya? Ya. Klarifikasinya seperti itu. Soal pemilikan kita tidak tahu ya. Tetapi jet tersebut itu berdasarkan informasi dan juga disampaikan oleh pengamat penerbangan Alvin Lee ya. Pesawat tersebut memang sudah beroperasi sebagai pesawat charter 1 tahun di Indonesia, ya, sebagai pesawat charter. Jadi kepemilikannya tidak diketahui, tapi isu yang mau diangkat oleh IPW adalah bahwa pendalaman perlindungan judi dan pembiayaan judi untuk oknum-oknum polisi itu memang ada, dan ini adalah pelanggaran hukum yang harus diungkap, seperti itu. Nah, oke, betul. Kalau perlindungan oknum-oknum judi, bos-bos besar judi dilindungi oleh oknum-oknum polisi, itu yang sedang ingin dibongkar oleh IPW kan ya, maksudnya begitu. Kita juga punya data baru nih. Apa ini, Pak? Data apa ini, Pak Sugeng? Data daftar pengeluaran keuangan sepertinya dari bandar judi ya. Sepertinya atau udah fix? Itu angkanya masih angkanya, sepertinya ada atau tanggalnya, ada nama yang disebut ya. Okay. Tapi saya tidak sebut nama ini. Bantuan sekolah untuk polisi dengan nama A 50 juta ya. Ini inisial A gitu ya. Ya, bantuan untuk cyber 200 juta ya. Bantuan Medan ini menunjuk siapa ini? Apakah pimpinan kepala daerah, apa kepala kepolisian ya? Tapi di sini ada lagi Wadir Cyber 40K 440 juta. Ya. Kemudian bantuan Robert. Nah, Robert ini siapa? Biaya coklat. Nah, kalau polisi kan coklat nih. Ya, terusnya ada lagi nih, Cerut. Enggak, yang Wadir itu apa itu? Bantuan apa itu tadi Wadir? Wadir Cyber. Jadi cyber itu kan adanya di Mabes Polri. Ya. Direktorat Cyber itu ada di Mabes Polri. Jadi ini bantuan dari siapa ini, Pak? Ceritanya. Ini dari konsorsium ini, Pak. Ya, ini ada inisialnya. A tadi itu inisial atau contoh aja? Kalau itu kan sudah jabatan dengan ada tanggalnya di sini, tidak saya sebut tanggal ya, pokoknya dekat-dekat lah ya. Karena nanti kita akan tahu siapa yang menjabat pada saat itu, ya. Kemudian di sini ada. Sorry Pak Sugeng, sebentar. Itu tadi kan Pak Sugeng menyebut A. A itu nama, inisial atau? Nama. Ada polisi dengan nama A dan saya kenal nama itu ya. Aktif ini lagi. Nama aktif ya. Cerutu untuk coklat dengan inisial H ya. Cerutu 21 juta. Ya, ini ada di namanya dalam Satgasus ya. Kemudian coklat ya. Untuk membeli handycam atas nama H. Ini H yang pertama dengan H kedua ini berbeda. Dan ini yang H kedua ini sedang dipatsus dan belum
belum sempat dipatsus nih H yang kedua ini ya, anggota Satgasus yang terlibat di dalam dugaan pelanggaran kode etik dalam kasus FS. Ini H ya. Jadi yang berbeda ya. Jadi ini saya ada yang selalu mengirim data ya. Oleh karena itu ketika ada klarifikasi dari RBT, saya menerima klarifikasi itu ya. Mungkin karena data itu kan sudah 2 tahun yang lalu ya. Ini datanya dapat dari mana Pak Sugeng? Ada, dikirim dengan WA ya tanpa menyebut nama. Ketika saya sudah tarik, hapus data itu ya. Kemudian nomor tersebut sudah tidak bisa dihubungi lagi. Oh ya. Gitu ya. Oke. Tapi Pak Sugeng bagaimana meyakini informasi ini benar? Kan bisa juga. Nah, bisa saja tidak ya. Ini harus kita cek and recheck ya. Ada bantuan ke USA untuk satu tim dari kepolisian, tanggalnya ini ada ini ya. Kita harus cek nanti kepolisian ya, apakah ada pengiriman satu tim ke USA tahun berapa pada tahun 2021. Tahun lalu berarti ya. Ini jumlahnya 210 juta. Bahkan biaya untuk membeli lira ya, mungkin ke USA itu untuk wadir, waka. Wah, ini data-data ini. Dan saya rasa data ini ya bisa saja tidak benar, bisa saja benar. Oleh karena itu perlu dicek kan. Nah, kalau misalnya pengecekan itu kan oleh polisi ya, kewenangan kepolisian, apakah Pak Kapolri mampu atau bagaimana ya, seperti itu dulu dari saya ada tamu ya. Kalau Pak Sugeng sebentar aja, Pak Sugeng sebentar lagi. Enggak, tadi itu kan disebutkan bantuan ke ini, bantuan ke coklat, bantuan ke inisial H dan lain-lain. Nah, itu bantuan dari siapa maksudnya? Konsorsium. Oh, konsorsium tadi disebutkan ya, konsorsium. Konsorsium itu mengacu ke nama tertentu atau? Konsorsium itu satu grup pengelola judi yang tidak ya. Kalau konsorsium itu tidak satu pengusaha, tidak satu PT, tidak satu orang ya. Mereka membentuk konsorsium untuk sepakat minta perlindungan pada oknum ya, supaya tidak digerebek, tidak diganggu ya. Jadi seperti itu. Kan kalau Hendra sudah ini, jadi poin Kapolri menurut saya entry poinnya pemeriksaan terhadap Hendra yang sudah terbuka faktanya. Dari sana diurut gitu loh sebagai satu proses penyelidikan. Kalau kita IPW dan juga Pak Muradi ya, ini kan hanya memberikan sign saja ya. Gitu loh. Kita tidak punya kewenangan penyelidikan. Kalau ombudsman mungkin ada kewenangan untuk melakukan permintaan keterangan ya. Kalau kami kan tidak ada. Ya, Pak Sugeng tadi itu bagus sekali memang soal entry point, jadi bisa mulai dari kasus Hendra ini ya. Maksudnya dari keterlibatan Hendra kemudian kaitannya melebar ke soal bersih-bersih kepolisian maksudnya kan Pak Sugeng. Karena begini, kalau kita lihat kan kuasa hukum dari Yosua sendiri sudah angkat tangan, kasus Yosua sudah selesai, katanya begitu nih, dan lain sebagainya. Ini tidak angkat tangan, saya sudah klarifikasi itu namanya mengeluh saja, Pak Samuel mengeluh ya. Mau berhenti kan tidak mungkin karena kasus ini kasus pidana yang harus ada ujungnya, endingnya melalui proses peradilan. Hanya mengeluh saja dan harus dipahami memang perjuangan itu harus mendapatkan dukungan moral juga dari publik ya. Dan juga polisi kalau memang serius penegakan hukum harus ditindaklanjuti pengaduan daripada keluarga Samuel dan juga informasi-informasi masyarakat seperti dari IPW maupun dari pengamat lain. Ya, baik. Nah, tapi kalau Pak Sugeng sendiri melihat dari IPW, apakah arah dari kepolisian atau mungkin tim sus begitu yang dibentuk oleh Kapolri ini memang berniat melebarkan, tidak hanya berhenti di kasus Joshua saja? Saya ragu ya, dalam kasus konsorsium ini saya ragu. Kenapa demikian, Pak? Ini akan terjadi gempa bumi ya, gempa di pusat
kekuasaan Polri. Itu aja sains saya ya. Sainnya hanya kasih gempa bumi itu aja, Mbak. Kalau dibongkar maksudnya, kalau dibongkar begitu ya? Oh iya dong. Kalau dibongkar serius ya. Oleh karena itu pemeriksaan tidak bisa dilakukan oleh internal Polri. Harus ada tim gabungan. Oke, sebagian publik awam itu menganggap begini loh Pak, konsorsium jadi cerita yang menjadi bumbu-bumbu aja di saat kasus Joshua muncul. Akhirnya kemudian juga redup lagi kan soal konsorsium judi yang diduga melibatkan petinggi-petinggi kepolisian. Meredupkan itu kan ada upaya untuk meredupkan. IPW tetap harus menyalakan, ya, dan media harus menyalakan api harapan itu, ya. Nah media ini ingin menangkap sainnya lebih jelas dari Pak Sugeng kali ini nih, terutama cross check. Sainnya kayak apa lagi Pak? Kalau disebut gempa bumi tadi itu bukan seberdampak, sejauh mana keterlibatan sampai yang di tingkat atas ini loh Pak Sugeng? Ya nanti ada episode selanjutnya Mas. Keburu redup nanti Pak kalau dinyalakan. Tidak akan redup kecuali kalau media sudah tidak tertarik lagi ya. Kalau Prof. Muradi kan menyebutkan soal kakak asuh, adik asuh. Saya ingin jelas lagi nih, kakak asuh ada yang upayanya mau bukan menyelamatkan ya, mungkin ya satu menyelamatkan atau mengecilkan kasus yang menimpa Sambo ini begitu. Gimana ceritanya Prof? Ya jadi kan kalau kita lihat Mas Indra, Pak Sugeng, Pak Yohanes ya, kalau kita lihat proses dari awalnya kan saya baru komentar itu, baru konsen itu kan akhir Juli ya, karena asumsi simpelnya adalah ini ditangani normatif dan sebagainya. Tapi kelamaan kok jadi kelihatan muter-muter ini kan. Nah ternyata pengamatan saya jauh lebih mengkhawatirkan sebenarnya. Ternyata dari awal mulai skenario yang dibuat, dan penertasangkaan FS, kemudian sidang komisi etik, sampai kemudian kemarin banding, itu prosesnya tidak lepas dari tanda kutip ya upaya dari kakak asuh dan adik asuh ya, yang kemudian mengupayakan penanganan yang sifatnya tidak terlalu keras. Misalnya waktu pun itu terbantah Mas Indra, misalnya ketika penersangkaan ternyata ada 4 pasal berlapis. Nah, 4 pasal berlapis ini kan hukuman mati. Ini saya kira juga menjadi satu poin penting. Yang kedua, ketika kemudian orang ragu bahwa akan ada PTDH, ada PTDH ketika komisi etik. Artinya memang ada upaya ke arah sana, termasuk misalnya sidang banding ketika 2-3 hari yang lalu. Ya. Nah, yang saya khawatirkan sebenarnya adalah kalau sudah P21, ini kan ada yang kemudian institusi lain yang terlibat. Ada hakim juga ada jaksa. Nah, selama ini paling tidak Pak Sugeng agak sedikit berbeda dari Pak Sugeng ya. Paling tidak sejak pertama kali penersangkaan sampai hari ini, walaupun muter-muter tadi itu secara normatif bisa dilakukan. PTDH kemudian juga penersangkaan 4 pasal berlapis, artinya hukuman mati di situ tuntutannya. Ini sudah oke. Nah, yang saya khawatirkan kalau ini tidak dipantau betul, tadi Pak Sugeng sampaikan, ini akan kemudian berupaya pada upaya pengurangan hukuman, pengurangan pasal dan sebagainya. Melalui bukan lagi polisi, tapi juga misalnya ke jaksa dan juga hakim. Walaupun jaksa hakim sudah ada komisinya, komisi jaksa dan komisi yudisial kan mereka terlibat di situ, memantau dan sebagainya. Tapi mengingat beberapa kasus kejadian misalnya, kan kita cukup puas nih. Ini belajar nih Mas Indra. Kita belajar KPK misalnya OTT. Ketika kemudian kita sudah cukup puas dengan ada OTT. Tapi ternyata proses hukumnya tidak sesuai dengan ekspektasi kita, cuma 2 tahun. Dihukum 4 tahun, 2 tahun udah bebas sampai di situ. Tapi masyarakat sudah nggak tertarik menyimak lagi kan gitu maksudnya kan? Persis, itu yang kemudian yang nggak boleh. Karena kemudian akhirnya ini akan berimplikasi pada 2 hal Mas Indra. Pertama untuk ke internal Polri ya. Karena internal Polri ini kan berat nih. Zaman Pak Tito, zaman Pak Badrudin, Pak Tito kemudian dilanjut oleh Pak Idam itu kan ngangkat benang merahnya ini kan susah nih. Dari yang benang kusutnya. Sekarang waktu zaman Pak Tito kan bisa 2 besar.
dua besar institusi terbaik ya di bawah TNI misalnya. Kemudian itu masih bisa dijaga ke zaman Pak Idam. Kemudian pelan-pelan kemudian masih dijaga sampai pertengahan tahun sampai akhir tahun lalu. Tapi begitu ada kasus ini kan jadi turun drastis. Kenapa? Ya, betul. Publik kemudian merasa ini nggak serius ini penanganan FS ini. Makanya saya warning berkali-kali bahwa tiba-tiba orang kemudian berspekulasi nyebut nama. Buat saya sebenarnya dengan berbagai informasi yang sampaikan, kita tahu ke siapa orang-orang itu. Hanya memang saya nggak tahu siapa orang-orang itu kira-kira. Pak Sugeng tahu, Pak Sugeng. Ini publik harus dikasih tahu, saya nggak tahu siapa ini, Prof. Mereka sudah tahu, Mas Indra. Jadi itu udah. Jadi tahapan sekarang itu yang agak krusial tadi, tahapan ketika masa persidangan. Ini yang saya kira perlu ditegaskan. Karena begini, kalau misalnya saya bukan orang hukum ya, kalau misalnya proses hukumnya berlangsung, kemudian pada akhirnya dengan berbagai cara gitu ya, ada akhirnya dihukum 10 tahun gitu, kira-kira gitu. Itu 10 tahun kan paling dengan hukuman potong masa hukuman, paling 2-3 tahun dia akan menjalani itu. Masuk asli kan gitu kira-kira. Nah ini kan menjadi problem tersendiri. Buat saya tidak bicara orang per orang. Ya. Saya bicara bagaimana menjaga entitas Polri supaya tetap bisa dicintai publik, bisa kemudian berlaku adil, bisa kemudian menegakkan aturan dan sebagainya. Prof, tadi Profesor tuh menyebut ini kasus ini lama-lama saya lihat kok muter-muter gitu ya, walaupun kemudian ujungnya iya, tapi ada muter-muternya. Mungkin ini proses tarik ulur dari yang mau melindungi sama yang mau benar-benar menegakkan hukum. Nah, saya ingin diceritakan gini, Prof, yang ingin dijelaskan ke orang-orang yang mungkin nggak semuanya kan terinformasi seperti Prof Muradi yang pernah menjadi penasihat Kapolri dulu kan, jadi tahulah siapa cerita apa yang sebenarnya gitu. Pak Sugeng juga pasti informasinya banyak tentu saja. Nah, buat yang nonton kita kali ini loh, mungkin juga anak-anak muda pengen tahu ini sebenarnya kakak asuh ini aktif nggak sih di kepolisian, atau ada kakak asuh ini di institusi kepolisian atau bukan? Ya ada dua, Mas Indra. Jadi kakak asuh, adik asuh itu terminologi yang normatif, bukan cuma di polisi, di tentara, di PDN, di sekolah tinggi Intel, sekolah tinggi anggotanya dan sebagainya. Normal biasa. Saya menggunakan term ini untuk menegaskan bahwa orang-orang yang kemudian kan FS ini kan relatif muda, angkatan 94. Nah biasanya kakak asuh itu kan dia orang yang kemudian ada di akademi ya, di akademi, kemudian mereka berinteraksi sampai kemudian pada pembentukan karir dan sebagainya. Nah saya menyebut ada dua terminologi kakak asuh. Kakak asuh yang memang prosesnya itu sejak dari akademi ya. Kemudian kakak asuh yang kemudian ketemu ketika memang di proses dia sebagai anggota Polri. Kemudian dua ini yang kemudian bersanding dan ternyata match ini dengan nama tadi. Match dengan misalnya orang kemudian saya izin boleh. Pak Sugeng boleh tunjukin ke layar gini nggak Pak? Ininya tadi sumber itu Pak. Apa datanya dikit Pak? Ya tapi nggak bisa ya deh. Belum bisa diklaim ya Pak ya, belum bisa diklaim, tapi ini ada data lah. Tadi benar-benar ada nama. Ini kalau nanti saya jadi diperiksa, dilaporin pidana ya semuanya saya buka nama ini. Itu menyikapi ini Pak ya, menyikapi gugatan dari yang RBT tadi ya Pak ya. Ini saya akan buka, setelah saya diperiksa saya akan buka kepada publik nama dengan jelas ya. Nama dengan jelas, termasuk yang tadi disebut JHL tadi ya, pihak swasta tadi ya? Iya, saya akan sebut namanya tanpa, kan saya kan seorang yuris ya, seorang advokat ya. Tahu di mana saya harus menyampaikan nama ya. Kalau sudah diperiksa itu kan bagian dari penegakan hukum, saya buka nanti. Tapi kalau pada ini kan kita pakai inisial. Silakan Pak Yohanes mungkin digambarkan dulu Pak, kalau tadi ada yang bisa dibayar oleh orang luar, saya mau tanya gini sih intinya, perjalanan dinas kayak kepolisian gini itu bisa nggak sih dibiayai oleh orang luar? Ya, itu pasti bisa ditelisik ya Mas Indra ya. Artinya begini, kan ini kan institusi kepolisian negara ini kan institusi yang sangat syarat dengan regulasi, yang tentunya dalam banyak hal penugasan apapun melalui media apapun itu bisa dipertanggungjawabkan semestinya. Ya. Nah ini yang nanti secara administratif ya kan memang akan menjadi fokus ombudsman untuk melihat seberapa jauh secara administratif tata kelola penugasan di instansi kepolisian, ya termasuk kemungkinan kalau berkaitan dengan aset atau moda transportasi milik pribadi.
Katakanlah begitu. Nah, disitulah nanti kami akan ngecek melalui instansi terkait ya. Kalau bicara penerbangan kan ada Airnav, ada Kemenhub, ya, ada pihak-pihak yang bisa kita telusuri. Tadi Pak Sugeng sudah kasih info, bahkan seterusnya. Saya kira itu Mas Hendra yang akan kami coba lihat nanti potensi maladministrasinya di situ atau di mana gitu. Nah, setelah itu nanti prosesnya kayak apa kalau misalnya ombudsman, Pak, supaya publik juga kasih gambaran tahu. Sekuat apa nanti dapat data yang ini? memadai? Ya. Ya, setelah kami dapat data memadai untuk membackup dan mempertanyakan hal itu kepada Polri, kami tentu akan sampaikan kepada Kapolri dan Irwasum ya, khususnya Irwasum, untuk melihat seberapa jauh hal itu sudah ditangani oleh pihak Polri. Karena saya dengar kasus jet pribadi ini sudah juga ditangani oleh Propam. Artinya kami pun juga akan menelusuri sampai di mana hasilnya, seperti apa gitu kan. Nah, karena bagaimanapun kan domain untuk penyelidikan kan tetap ada pada mereka, Mas Indra. Ya kan? Nah, kalau ada yang tidak berjalan atau tidak sesuai dengan ketentuan, nah disitulah kami berkepentingan untuk mengungkapkan itu. Baik, Pak Yohanes sendiri juga sudah punya data-data nama yang membiayai jet pribadi nggak sebenarnya, Pak? Kami lagi bekerja ini, Mas. Oke, baik. Untuk mengumpulkan bukti-bukti informasi. Mudah-mudahan tidak terlalu lama, nanti kalau sudah cukup baru kita ke Irwasum dan Kapolri. Oh, akan ke Irwasum dan Kapolri ya, baik. Tapi mengawal juga nanti ke Irwasum dan Kapolrinya sendiri sudah mulai manggil dari teman-teman di Ombudsman belum, Pak Yohanes? Belum ya? Belum, karena kami belum cukup bukti kan, baru informasi-informasi ini, Mas. Jadi mesti kami harus hati-hati juga untuk masuk ya. Kalau kami sudah pegang, baru kami bisa jalan. Karena kalau enggak nanti mereka bisa mengelak juga kan. Oke, baik. Nah, terima kasih. Nah, sekarang saya sama Prof. Muradi dulu deh untuk diberi gambaran lagi, Prof. Halo, Prof. Nah, Prof, ini kan kita tidak hanya bicara soal bagaimana penuntasan kasus hukum yang melanda korbannya adalah Brigadir Yosua almarhum ya. Tapi kemudian banyak pihak yang ingin juga bahwa ini adalah momentum bersih-bersih kepolisian, institusi yang sebenarnya cukup mendapat kepercayaan publik. Waktu ulang tahun kemarin justru sebenarnya kan, Hari Bayangkara itu ya cukup baik lah posisinya kepercayaan publik terhadap kepolisian. Ini kemudian anjlok seperti kata Prof. Muradi. Karena apa? Dalam kasus ini ternyata tidak hanya murni pidana, di situ ada obstruction of justice yang melibatkan banyak sekali anggota kepolisian, baik yang di bawah 97 kan, kemudian bahkan yang terlibat obstruction of justice tersangkanya juga itu termasuk banyak dengan pangkat yang perwira loh rata-rata itu, kemudian bahkan ada perwira tinggi di antaranya. Nah, konsorsium judi online dan sebagainya, publik ini sejauh ini jadi berpikirnya karena sudah mulai landai. Sebenarnya ada nggak sih soal konsorsium judi online itu? Nah ini Prof. Muradi gimana sudut pandang yang agak lebar sedikit ini, Prof? Saya ingin tegaskan dulu, Mas. Pertama, memang proses hukumnya itu harus beres dulu Brigadir J ini, supaya kemudian kita bisa beranjak. Ya. Karena kalau tidak, ini hanya akan jadikan pijakan. Itu yang nggak boleh. Maksud saya setuju misalnya HK, Brigjen HK itu diproses. Karena kalau dalam pendekatan internal kan pendekatan etis ya, etis dan kepatutan bahwa level beliau itu nggak boleh misalnya menggunakan nggak etis dan menggunakan jet pribadi untuk mendatangi keluarga korban kan itu. Kan harus banyak banget penerbangan komersil, itu poin pertama itu. Oh, jadi fokus memang ke pidana dulu, tapi kemudian kita dorong untuk bersih-bersih di situ ya. Misalnya muncul kemarin misalnya soal gaya hidup dan sebagainya ya. Dan kemudian itu yang saya kira tahapannya nanti setelah Brigadir J ini pelaku yang 5 orang ini kemudian masuk P21 diproses, ini kita kawal semua jalan. Nah, yang lain bisa jalan. Saya kira kalau melihat komitmennya ya, komitmen dari TB1 dan kemudian tim sus ya, masuk tadi yang sampaikan Pak Yohanes, memang yang soal kasus penggunaan private jet itu sudah diproses. Nah, tinggal kemudian nanti kan belum ada sekalian nanti ditanyakan ketika sidang etik ya. Brigjen HK tadi. Ya. Maksud saya itu yang saya kira kita tunggu sebenarnya apakah memang itu juga. Kalau saya ngelihatnya itu ada rangkaian. Tapi kenapa kemudian saya kekeh ataupun
atau tegas, udah beres dulu nih P21 dulu supaya proses hukumnya terang benderang. Karena tadi kalau kasus Brigadir J ini mulai dimasuk persidangan, itu pelan-pelan akan terbuka, Mas. Termasuk misalnya soal, kalau saya melihatnya Brigadir FS ini akan dua berubah, kondisi yang dia berubah. Pertama, dia pertama ditinggalkan oleh orang-orangnya dia, teman-teman. Oke. Ini saya agak, kalau nanti sidangnya normatif saja, dia akan merasa seperti itu. Okay. Yang kedua kalau saya nyebutnya kalau dia mendapat hidayah, ternyata salah dan segala macam, dia akan bongkar. Dua ini pernah kejadian, bukan di polisi. Itu pernah terjadi ya, contoh real ada ya. Saya ngomong ini bukan untuk saya pribadi, ini untuk kepentingan organisasi. Jangan sampai masalah personal kriminal biasa, ini kriminal, kasus biasa gitu ya. Kemudian menyeret gerbong organisasi rusak. Bayangkan mahalnya kasus FS ini. Dari misalnya dulu Juli 2022 ya, itu posisi polisi itu 82%. Hari ini kemarin kalau survei di indikator udah hampir di bawah 70%. Ya. Ini kan buat saya mahal sekali untuk kemudian ngelola kasus yang sebenarnya remeh. Simpel sebenarnya ya, simpel ya. Simpel kan kejahatan kayak saya misalnya melakukan tindakan, kenapa juga harus Unpadnya ikut? Tidak kan, saya selesai diproses. Mas Indra juga begitu kira-kira. Ini kan enggak. Polisi, yang saya khawatir itu yang kemudian menjadi problem ketika kemudian ini nggak beres. Seolah-olah menyelamatkan satu FS tapi rusak sebelanga ini. Itu yang berkali-kali saya ingatkan teman-teman di internal, Mas Indra. Mungkin karena menyangkut ya itu tadi sejumlah nama-nama besar, bukan di kasus Joshua-nya tapi di obstruction-nya tadi itu. Ini saya punya argumen normatif, Mas. Ya. Kita punya pengalaman begitulah. Dulu ada nama-nama disebutkan, muncul nggak? Enggak tuh. Artinya maksud saya ini kan ketakutan normatif saja. Karena kalau tadi mungkin kalau Pak Yohanes masih ikut ya, ini kan biasa kita menggunakan penggunaan bantuan partisipasi ya. Karena ada tiga, Mas. Ada 3 bentuk partisipasi di polisi ya. Di seluruh dunia nih. Partisipasi masyarakat, Parmas tadi. Kemudian partisipasi teman, Parman, Pak. Saya dengan Mas Indah barengan. Yang satu lagi Parmin nih, partisipasi kriminal. Ya mungkin 303 tadi sampaikan Pak Sugeng ini. Ini memungkinkan, tapi juga untuk mengurai hal-hal yang kriminal. Tapi memungkinkan, misalnya kalau kita sering nonton film-film NCI gitu kan, memungkinkan pakai abu segala macam. Tapi dari 3 ini kan kemudian selama itu terbuka, nggak ada masalah. Makanya saya kemarin sampaikan bahwa penggunaan 303 ini coba dicek apakah untuk personal perwira atau untuk organisasi. Misalnya, mohon maaf, misalnya tiba-tiba ada harus kemudian mobilisasi personil ke Papua dadakan, misalnya gitu. Saya pribadi, Mas, saya sebagai orang yang hampir 25 tahun ya belajar mengkaji soal kepolisian, itu ya sudah nggak apa-apa pakai dana itu dulu sementara. Karena kalau dana APBN kan umumnya lama. Kan kalau kasus seperti itu proses lama juga. Tapi dibolehkan ya begitu ya? Kalau Ombudsman pasti melarang itu. Tapi kan itu untuk kepentingan organisasi. Nah, artinya buat saya simpel, kalau itu untuk organisasi sudah kan nanti kalaupun memang harus diganti dalam misalnya APBNP dan sebagainya. Tapi kalau kemudian itu untuk memperkaya personal itu jadi masalah. Makanya kemarin saya ngomong Pak Sugeng di forum yang lain ya. Kira-kira personal itu oknum atau memang organisasi? Kalau ternyata rutin oknum ya saya kira di proses oknumnya saja. Karena itu jangankan di polisi, di militer, di birokrasi ada kok yang begini kan. Cuma masalahnya adalah kita kemudian merasa itu menjadi untuk memperkaya pribadi atau buat organisasi. Karena gini, Mas, di polisi itu kan cuma 2 sumber ya, Mas Indra ya. Sumber yang mensubsidi ini. Pertama Lantas, yang kedua adalah reserse atau reskrim ya. 2 ini yang kemudian seringkali harus mensubsidi beberapa unit yang lain. Dan itu memungkinkan dilakukan. Nah, tapi sekali lagi saya bilang dari awal bahwa clear betul bahwa 303 itu apakah untuk organisasi ya atau untuk personal. Kalau personal ya saya setuju diproses. Kenapa? Karena itu mengganggu organisasi, termasuk misalnya katakanlah misalnya nanti FS sampai P21 masuk persidangan ya. Dia akan cerita misalnya karena dapat hidayah atau karena dia merasa ditinggalkan gitu. Dia bongkar ya. Akan muncul nggak apa-apa. Pada akhirnya kan tadi dicek aja misalnya. Pada akhirnya kalau saya kan ini kan nggak ada kaitannya dengan kasus utama.
Nah, usaha utamanya kan kalau dia membuka itu hanya meringankan. Meringankan yang memang tidak terlalu besar. Kenapa? Karena saya bukan orang hukum, sekali lagi, karena memang tidak terkait langsung dengan kasus yang dia lakukan. Dia bisa meringankan untuk kemudian ternyata ada kasus yang lain yang harus digarap. Nah, saya memahaminya kakak asuh, adik asuh, dan sebagainya seperti itu. Makanya saya warning ini kan, warning. Kakak asuh jangan ikut-ikut dulu gini ya. Iya dong. Tapi nanti dibongkar di pengadilan gimana? Artinya maksud saya publik sebenarnya pengen fokus pada satu titik. Bahwa misalnya tiba-tiba dicek misalnya, sekali tadi yang 303 misalnya kalau ada ya, bahwa ternyata memang penggunaan dananya pribadi, memperkaya diri, kalau yang kayak penggunaan jet pribadi tadi misalnya, itu ternyata memang bagian dari konsorsium 303. Diproses. Kalau di internal itu tidak mungkin pidana, larinya pasti pada etika. Patut tidak misalnya Brigjen HK ini menggunakan jet pribadi untuk kepentingan itu. Karena saya melihatnya itu jauh lebih bukan kepentingan, kecuali memang nggak ada ya. Contoh misalnya begini, contoh harus ke Papua misalnya malam ini misalnya. Ternyata nggak ada, kan nggak mungkin dilakukan. Toh kan penerbangan itu saya cek ya ke Jambi kan hampir tiap jam ada dengan berbeda maskapai. Betul. Artinya maksud saya sebenarnya itu tidak menjadi urgensi yang dilakukan. Kecuali memang harus dikejar untuk misalnya hal yang sifatnya lebih urgent tadi begitu misalnya. Tapi kalau bicara ini tadi kan salah secara aturan kalau dari Pak Yohanes Ombudsman begitu kan ya, Bang Muradi. Tapi kalau kemudian bicara yang sifatnya taktikal kan maksudnya ya, taktikal untuk organisasi, ya ada pengakuan tanda kutip, tapi yang terus menjadi pertanyaan begini. Tapi barternya apa dong? Kan pasti mutual di situ. Nggak mungkin nggak mutual. Perlindungan terhadap konsorsium itu kah? Atau bagaimana? Kan itu pasti. Ya kan kalau dalam secara teori keamanan lah ya, itu kan memang ada attack and give. Itu kalau kita sering nonton film-film NCI dan sebagainya, itu kan jadi sesuatu yang kemudian kalau saya simpel aja, memancing orang dengan ikan kecil, ya dapatnya kecil juga. Memancing orang dengan ikan besar, dapat ikannya besar juga gitu. Jadi memang ini juga satu sisi yang kemudian tipis-tipis di ranah antara hak dan haram kan, hal dan boleh dan tidak kan begitu kira-kira. Kalau saya sih simpel aja, pasti akan ada. Tanpa yang tadi dana itu pasti ada. Saya bilang beberapa kasus misalnya di beberapa daerah lah ya, itu ada misalnya udah pembagian ini. Ini buat hijau, ini buat coklat, itu udah. Oh, istilahnya begitu ya? Iya, dan buat saya normal aja. Sudah selama itu kemudian terjadi harmonisasi di dalam. Itu ternyata itu diketahui juga misalnya oleh kepala daerahnya misalnya. Saya sempat nanya misalnya 2-3 tahun yang lalu ya, saya tanya kenapa ya, ketimbang nanti mereka rebutan dan berantem dan kondusif tidak kondusif ya nggak apa-apa. Toh teman-teman di pengelola dunia malamnya kan juga merasa ya sudah sama-sama menjaga itu. Dan itu yang saya kira dalam bahasa yang paling sederhana, saya tidak mengatakan itu boleh, tapi itu adalah realitas. Realitas keseimbangan ya? Realitas untuk keseimbangan ya? Kalau kita mau nggak ambil pun diambil orang lain kok. Kan gitu Mas Indra. Saya nggak ngambil nih Mas Indra. Orang lain ngambil kok gitu. Jadi pengusaha, terus mungkin ada, tapi itu nggak bisa disebut oknum dong kalau begitu. Ya kan makanya bergantung Pak di apakah memang dana itu hanya untuk katakan untuk pimpinan atau untuk organisasi operasi kepolisian atau militer, itu dulu aja. Kalau saya sih dari hari ini ya dari tadi soal partisipasi ada saya kajian saya 2006 2007 soal partisipasi publik ya termasuk yang disebutkan di awal tadi itu realitasnya sampai hari ini masih ada. Nah, pertanyaan yang paling simpel buat saya, katakanlah polisi nggak ambil, diambil sama yang lain kok. Katakanlah misalnya polisi nggak ambil misalnya secara organisasi, diambil sama oknum kok. Nah, tinggal bagaimana ngolahnya untuk kepentingan organisasi. Sama seperti misalnya saya melihatnya dinamika dalam penegakan hukum ya. Kan kadang-kadang misalnya mereka mau nangkap orang yang bandar kecil ya, gimana cara nangkap bandar besar kan digunakan juga untuk itu. Saya itu Mas Indra, makanya tadi kalau ada Pak Yohanes menarik sebenarnya kan. Kalau letterless kan memang nggak boleh, tapi dinamika dalam kenyataannya begitu ya. Jauh lebih dinamis begitu. Ini ceritakan Prof Muradi ini
belak-belakan di kenyataan bagi-bagi itu ya untuk kepentingan bagaimana penggunaannya, dan ini tergantung apa ya pengelolaannya begitu ya Bang Muradi ya. Ya paling nggak Maksudnya sebenarnya agak tabu dibicarakan, tapi token itu kenyataannya. Ya makanya saya bilang dari awal, kalau memang itu untuk memperkaya diri, itu yang harus diproses. Karena apa? Karena itu mengatasnamakan organisasi. Tapi kalau kemudian selama ini saya bukan nggak tahu, saya tahu. Saya lihat misalnya ada buat organisasi, kelihatan kok Mas. Kan mereka kayak paling mudah aja misalnya tiba-tiba ada operasi ya dadakan yang kalau normatif itu dilakukan dengan dana APBN gitu ya, itu nggak akan bisa pergi. Ya karena misalnya tadi soal maminnya, soal pesawatnya, soal kemudian penginapan dan sebagainya. Itu yang saya kira menjadi penting, makanya bisa polanya dua ya kalau dalam normatif ini kan. Pertama dia pinjam dulu digunakan itu, nanti kemudian ketika APBNP atau dana itu cair dikembalikan. Nah ini masalahnya adalah kan kalau kasus 303 ini kan seolah-olah yang menjadi pengelola kan adalah oknum polisi. Jadi kemudian menjadi problem, walaupun saya tanya tadi pertanyaan Mas Indra di awal, saya ngerasa saya belum pernah lihat, tapi sepanjang saya mengamati gitu memang ada juga bau-baunya kan, walaupun saya anggap itu selama kemudian tidak mengganggu organisasi, tidak merusak organisasi, saya kira anggap itu bagian dari dinamika yang ada di masyarakat. Silakan kemudian dibongkar dengan asumsi bahwa ada proses hukum yang harus kemudian ditegakkan gitu. Jadi itu tadi kita bicara juga soal Parmas, partisipasi masyarakat, Parman, partisipasi teman, sama Parmin, partisipasi kriminal. Benar. Masalahnya udah dipinjemin duit, tapi mutualnya itu tadi yang dipertanyakan. Tapi itulah lagi kita bicara sebenarnya agak yang bagaimana antara boleh dan tidak boleh gitu ya, Prof. Muradi. Nah saya ingin tanya mungkin Prof. Muradi dari sisi pengalaman dulu. Prof. Muradi kan pernah jadi penasehat Kapolri ya di era Pak Idam Aziz. Kalau tadi disinggung seorang FS ini kan sorotannya gini, selain kasus Joshua, kenapa dia berani melakukan hal-hal yang disebut obstruction of justice, bahkan berencana yang pembunuhannya. Dia yakin dia sangat kuat. Satu sisi dia adalah Kadif Propam saat itu, satu sisi dia kepala Satgasus gitu loh, yang eranya juga lama. Bahkan di era Pak Idam Aziz kan juga diangkat begitu loh, jadi Kasatgas, malah jadi kepalanya gitu kan. Nah, yang Anda ketahui Prof. Muradi, seorang FS ini kenapa kemudian kok bisa diberi tempat sekuat itu ya? Alasannya apa ya waktu itu ya? Kalau ngelihat kita bicara soal track record yang bersangkutan ya, itu kan hanya sekali jadi Kapolres ya. Selebihnya kan dia muter-muter di Jakarta jabatannya, Jakarta, Polda Metro, kemudian Mabes dan sebagainya. Saya sih merasa bahwa ini menyangkut soal dua hal, Mas. Pertama soal kematangan seseorang ya terkait dengan organisasi. Yang kedua adalah yang bersangkutan mungkin satu dari sekian perwira yang berani sebenarnya. Karena nggak semua perwira berani ngelola anggaran katakan ya, atau menjadi sebesar itu kira-kira. Jadi mau tidak mau nggak semua orang. Makanya dua ini kalau saya melihat nggak semua perwira ya maksudnya ya. Nggak semua perwira. Jadi memang ini nggak semua perwira berani, dan FS ini termasuk yang sudah digadang-gadang sejak zamannya Pak IA jadi Kapolri ya awal-awal itu kan, yang kemudian pada akhirnya mendorong proses penguatan di level penguatan untuk kemudian supporting system dan sebagainya. Nah, Kadif Propam itu memang ex officio. Kalau zamannya itu kan dulu pas Sigit jadi Kadif Propam, dia ex officio juga Kasatgasus ya. Itu kan jadi memang kayak turun-temurun. Nah, kenapa ada Kasatgasus ini? Ada Satgasus ini simpel saja. Ini mengerjakan hal-hal yang di luar bisa dikerjakan oleh unit yang lain. Artinya memang katakanlah irisan, yang ketika ada irisan maka Satgasus yang bergerak dan sebagainya. Nah, beberapa kali sebenarnya lontar ya bahwa Satgas ini nggak perlu ada kalau problemnya sudah bisa dihandle oleh unit yang lain. Nah, tapi kan sekali lagi diskusi kan panjang nih. Begitu zaman Pak itu ada Satgas Nusantara, Satgas Merah Putih dan sebagainya. Kemudian Pak Idam dan akhirnya zaman Pak Sigit gitu. Kalau saya simpel begitu kalau melihat. Jadi kalau kenapa Sigit berani ya tadi dua hal tadi. Dia memang Pak FS ini berani karena memang punya
punya keberanian yang memang dari awal sudah dipupuk betul ya. Dan irisannya kan misalnya bayangkan kalau mungkin Pak Mas Indra nonton atau dapat foto-foto misalnya selevel Kombes gitu dirayakan ulang tahunnya oleh Panglima dan Kapolri. Iya. Itu kan jauh. Kalau buat saya agak kurang elok ya. Bukan nggak boleh, kurang elok karena itu menjadi satu yang kemudian pesan ke publik bahwa yang bersangkutan adalah orang yang kemudian digadang-gadang untuk di masa akan datang dan sebagainya. Ini yang membuat yang bersangkutan jadi sangat confident dan seterusnya. Confident dan bisa disebut terbang ke angkasa gitu kali ya, Prof. Muradi ya. Prof, tapi maksudnya gini, saya tahu karena Prof. Muradi pernah menjadi penasihat gitu. Apakah pernah concern dari Prof. Muradi sendiri ataukah dari Kapolri saat itu Pak Idam Aziz misalnya, ketika dia ada Kadif Propam kemudian menempatkan FS maksudnya sebagai Kadif Propam, menempatkan dia juga sebagai Kasatgasus, ini akan super power. Sementara kan Prof. Muradi sangat paham betul nih teori kekuasaan kan. Semakin dia berkuasa, cenderung dia akan semakin korup gitu kan. Korup absolutely. Karena Prof. Muradi pasti sangat paham itu. Nah, itu pernahkah menjadi pemikiran atau pertimbangan dari Kapolri saat itu, Pak Idam Aziz gitu? Jadi bintang 1 itu kan dari FS itu kan jadi Direktur Tindak Pidana Umum ya di tim. Nah, baru jadi Kadif Propam itu menjelang Pak Idam selesai bulan sekitar November atau Desember gitu. Jadi sebenarnya fully jadi Kadif Propam itu ya zaman eranya sedikit begitu. Jadi sebenarnya ini kan kematangan yang harusnya Kadif Propam itu kan pernah jadi Kapolda, pernah jadi asisten gitu kan, supaya antara organisasi di situ yang saya kira menjadi titik lemah dari FS ketika memimpin Propam. Karena ada sesuatu yang kemudian dia tidak pahami sebagai personal ya. Tadi misalnya dinamika yang ada di internal KUD ataupun Polda gitu tadi. KUD itu Polres dan juga di level Iya. Jadi cuma baru hanya sekali jadi Kapolres ya. Kapolres dan itu cuma setelah itu langsung muter-muter di ini ya. Persis, Mas. Jadi kalau saya melihatnya simpel saja. Memang ini berani, menurut saya terlalu berani untuk kemudian mengemban ini. Karena prosesnya sebenarnya nggak semua perwira berani yang dilakukan oleh FS ini sebenarnya. Karena tadi banyak beban, banyak hal yang harus diatur kan. Termasuk misalnya stimulasi untuk hal yang sifatnya non formal kan gitu ya seperti itu. Baik, oke, terima kasih Prof. Muradi ya atas waktunya, cerita-ceritanya juga sebagai mantan penasihat Polri, ini informasi yang sangat penting ini. Lalu ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Terima kasih Mas. Siap. Ya baik, itu tadi perbincangan kita, diskusi kita di akhir pekan kali ini. Ada banyak sekali informasi eksklusif tadi ya di Crosscheck edisi kali ini. Terima kasih Anda terus menyaksikan Crosscheck di kanal YouTube medcom.id setiap hari Minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya Indra Maulana. Terima kasih. Sampai jumpa.